Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Baik anak-anakku yang berbahagia, tetap semangat. Kita pelajari tentang hak-hak ahlul bait Nabi SAW ya, di pelajaran ke-17. Baik. Ini penting. Ya. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Nah, ahlul bait itu adalah kerabat sedulure Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilarang menerima sedekah. Tuh. Jadi kerabat atau keluarga Nabi yang dilarang menerima sedekah. Nah, siapa? Di antara ahlul bait itu adalah istri-istri beliau. Kemudian seluruh anak-anak beliau, ya seluruh anak beliau dan keturunannya itu masuk ahlul bait, nggak boleh makan sedekah. Sehingga pernah toh waktu itu Al Hasan atau Al Husain bermain di tumpukan kurma sedekah dan dimasukkan ke mulut, maka langsung dikeluarkan oleh Rasul karena nggak boleh makan sedekah. Kemudian termasuk ahlul bait adalah keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Al-Abbas, kemudian seluruh anak keturunan Al-Harits bin Abdul Muthalib. Ya, ini semua adalah ahlul bait Nabi SAW. Dan mereka punya hak terhadap kaum muslimin. Ya, mereka punya hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Ya, karena mereka ahlul bait punya keutamaan. Nah, di antaranya banyak sekali nas-nas Al-Quran maupun hadis yang menekankan tentang kedudukan dan keutamaan mereka. Ya, seperti di surat Al-Ahzab tadi, ya, di mana Allah Ta'ala menegaskan, ya, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal bait. Allah hanya ingin mensucikan kalian wahai ahlul bait dari kotoran-kotoran yang dituduhkan oleh orang munafik. Ya. Kemudian juga Rasulullah berpesan, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Itu apa? Kitabullah wa ahli baiti, dan keluargaku. Kemudian mereka punya keutamaan karena kedekatan. Ya, kedekatan mereka dengan Nabi SAW. Juga adanya hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, keturunan dengan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ya Allah telah memilih penutup kenabian itu dari kalangan mereka. Ya, dari kalangan keluarga tadi. Kemudian yang keempat, ada wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menunaikan hak-hak mereka, hak-hak ahlul bait. Baik. Kemudian apa saja hak ahlul bait itu? Di antaranya mengakui keutamaan nasab mereka. Jadi kita harus mengakui bahwa keturunan atau keluarga Rasul itu memiliki nasab yang lebih utama daripada yang lainnya. Mengakui tentang kemuliaan dan tingginya kedudukan mereka. Ya, karena Allah Ta'ala telah mengumpulkan pada mereka berbagai sisi keutamaan. Ya, seperti Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih dari Bani Kinanah, dari anak keturunan Ismail. Kemudian Allah memilih suku Quraisy dari Kinanah. Kemudian Allah memilih, ya, Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah memilih diriku dari Bani Hashim. Ini kedudukan yang luar biasa. Jadi nasab Rasulullah itu paling utama, keluarganya pun juga demikian. Hak kedua adalah mencintai mereka. Sampai dikatakan mencintai ahlul bait itu adalah bentuk keimanan. Membenci ahlul bait itu adalah bentuk kemunafikan. Nah, kemudian yang ketiga, memuliakan dan menghormati mereka. Nah, jadi kita muliakan dan kita hormati mereka, ahlul bait, sebagai bentuk pelaksanaan dari wasiat
Nabi SAW. Beliau katakan, wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Dan keluargaku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Artinya, jaga mereka, muliakan mereka, hormati mereka. Begitu. Jangan kalian rendahkan mereka. Kemudian, yang perlu untuk dipahami yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap ahlul bait Nabi SAW. Ingat ya, di sini ahlul bait, keturunan Nabi, keluarga Nabi itu ada dua. Ada yang istiqomah di atas agama yang benar, ada juga yang menyimpang. Ya, ada yang menyimpang. Maka terhadap ahlul bait yang istiqomah di atas agama ini, kita menunaikan seluruh hak mereka. Ya, kita tunaikan semua hak mereka. Nah, kita mencintai mereka, kita menghormati mereka, kita muliakan mereka. Tetapi dengan pertengahan. Artinya apa? Kita tidak berlebihan di dalam mencintai, menghormati, dan memuliakan ahlul bait. Tidak seperti orang-orang Syiah yang mereka berlebihan sampai memuji Ali sebagai anak Allah, sampai mengatakan Ali adalah Allah. Bahkan terhadap Al-Hasan dan Al-Husain mereka juga melampaui batas. Mereka kalau berdoa tidak lagi ya Allah, ya Allah, tapi ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali. Ini keliru. Itu bukan menghormati dan memuliakan ahlul bait. Ya, maka dalam mencintai, menghormati, dan memuliakan ahlul bait itu secara pertengahan. Kita tidak membenci, tidak merendahkan, tapi kita juga tidak berlebihan. Kita penuhi hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya. Kemudian tadi saya katakan ada ahlul bait yang menyimpang ya, seperti Abu Lahab dan yang lainnya. Itu paman loh ya. Abu Lahab itu pamannya Rasul. Berarti kan keluarga. Tapi kalau menyimpang ya kita tidak perlu untuk memuliakan Abu Lahab. Nah, kemudian lihat Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Dan berilah peringatan kepada keluarga atau kerabat-kerabatmu yang terdekat. Double tulisannya ya. Ini kelebihan. Ya. Nah, ketika turun ayat ini Rasulullah berdiri. Beliau panggil, wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian. Sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Kemudian dipanggillah, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Sofia, wahai Fatimah, semua dipanggil. Dan Rasul tegaskan bahwa aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari ancaman azab Allah. Selamatkan diri kalian sendiri, yaitu dengan cara apa? Beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi sekali lagi, sekedar keturunan Nabi tidak menjamin orang itu selamat dunia akhirat. Yang bisa menyelamatkan adalah apa? Keimanan dan amal soleh. Nah, maka Rasul ingatkan tadi, hati-hati, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari ancaman azab Allah. Selamatkan diri kalian sendiri. Nah, maka kita tidak boleh kemudian bersandar ya dengan pengakuan-pengakuan dan sebagainya. Tapi hendaknya masing-masing kita ya mencintai, memuliakan, menghormati ahlul bait secara pertengahan, tidak perlu berlebih-lebihan. Baik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.